Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke pertemuan selanjutnya ya. Eh, kita fokus ke eh, yang kemarin itu tentang integrasi 4 skill. Sekarang diterangkan satu persatu bagaimana teaching listening ini bisa terintegrasi eh, dalam sebuah pemasahan di sekitar eh, lingkungan mereka seperti sosial, budaya, lingkungan dan untuk itu dalam pembelajaran kali ini yang teaching listening itu ada ilustrasi di sini ya. Di ilustrasi three people were on train in England. Ini ada orang cerita lucu lah, anekdot lah di kereta api. Orang pertama itu eh, tentang 3 orang di kereta di Inggris ya, di England. Terus mereka itu yang ceritanya tentang kesalahpahaman. Orang pertama bertanya, Is this Wembley? Apakah ini Wembley? Terus orang kedua menjawab, No, it's Thursday. Terus orang ketiga menjawab juga, Oh, I am too. Let's have a drink. Jadi maknanya apa? Jadi kesalahpahaman ini terjadi bukan karena tidak bisa berbicara, mereka bisa berbicara bahasa Inggris. Tetapi karena mereka tidak bisa salah karena tidak bisa memahami apa yang didengar. Ya, dan ini menunjukkan bahwa listening adalah sebuah fondasi, sebuah komunikasi yang menjadi dasar. Ya, pikir Wembley itu ini eh, dikira orang kedua itu nama hari gitu. Terus orang ketiga juga Thursday ya. Jadi Thursday. Nah, ini kan mereka salah ucap ya. Komunikasi listening ini penting sekali. Jadi Brown menegaskan bahwa listening ini tidak bisa diremehkan dalam pembelajaran bahasa. Melalui keterampilan menerima ini, receptive skill ini, mereka mahasiswa bisa menginternalisasi bunyi, pola gramatikal, kosakata. Jadi tanpa listening, produksi bahasa seperti speaking dan writing itu tidak akan mungkin terjadi. Nah, jadi intinya apa prinsipnya? We listen more than we speak. Artinya di dalam kelas kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara dan siswa secara alami berkompetisi listeningnya dalam porsi listeningnya itu lebih besar daripada speakingnya. Begitu ya. Oke. Di sini juga dijelaskan sedikit sejarahnya pergeseran fokus dalam pengajaran bahasa. Jadi Brown itu mengajukan beberapa pertanyaan retoris ya, pertanyaan retoris. Is it any wonder that language teaching now emphasize listening comprehension? Apakah wajar jika pengajaran bahasa modern itu menekankan listening comprehension? Nah, ini adalah respon terhadap kesadaran bahwa bahasa itu diperoleh melalui input, jadi tidak semata-merta output, gitu ya. Di tahun 1950 sampai 1960-an di sini dijelaskan bahwa eh, dulu speaking itu dianggap sebagai indikator utama sebuah kemahiran bahasa. Contoh ya, do you speak Japanese? Do you speak Japanese? Itu. Nah, ini kan berarti eh, tahun 1950 pasca kemerdekaan Indonesia itu dianggap bahasa speaking itu paling utama. Padahal tidak ya. Fokus lama ini fokus kepada oral drill diulang-ulang. Terus siswa menghafal kalimat seringkali tanpa memahami maknanya. Jadi students practice phrases orally. They didn't even understand meskipun mereka tidak memahami. Nah, jadi kesimpulannya itu listening itu dianggap pasif zaman dahulu. Terus listening itu sebenarnya intinya itu pemerolehan bahasa juga, terus sumber input utama juga, dan pengajaran bahasa juga yang baik harus memberi paparan listening yang bermakna, bukan sekedar latihan mengulang. Ya, ini sejarahnya, sejarahnya apa? Listening comprehension
apa sih namanya di tahun 1970 ya, setelah 1950 60 terus 1970 itu eh, ada yang namanya listening comprehension yang sebelumnya itu kurang diperhatikan sekarang, dan fokus utamanya itu speaking dan drilling. Sekarang sejak 1970 listening diakui sebagai fondasi pemerolehan bahasa. Dulu tidak. Ada yang namanya makanya TPR ya di sini ya. In TPR sudah saya jelaskan di chapter 2 dulu, Total Physical Response ya, TPR. Brown menyebutkan bahwa pemahaman yang secara komprehensif itu yang diperbandingkan itu lebih diprioritaskan. Jadi siswa mendengar bahasa terlebih dahulu, kemudian merespon melalui gerakan fisik dan tidak dipaksa berbicara di awal-awal pembelajaran. Jadi prinsipnya itu learners were given great quantities of language to listen to before they were encouraged to respond orally. Artinya input dulu terus output belakangan. Di sini juga ada selain TPR ada yang namanya silent period. Ya, silent period dulu ingat ya. Ciri itu silent period itu dihubungkan dengan natural approach. Silent period sama natural approach. Ciri-cirinya pokoknya dulu itu siswa itu diperbolehkan untuk diam, fokus untuk memahami, tidak ditekan untuk langsung berbicara gitu. Jadi diam bukan berarti mereka itu gagal. Diam itu berarti fase natural ya, fase alami pemerolehan kok sebuah bahasa. Nah, itu menurut pedagogical research, penelitian-penelitian di dalam sebuah pembelajaran bahasa. Gitu. Lanjut di tahun berapa nih? 1985 ya. Di tahun itu ada yang namanya ini ya, eh, teaching eh, dari listening itu kan kita kan eh, jadi Brown ini menjelaskan bahwa di dalam riset pembelajaran bahasa itu menunjukkan bahwa listening itu memberikan rasa aman nah, bagi pembelajar. Dia mendengarkan dan siswa tidak bisa dipaksa secara aktif untuk berbicara awal-awal ya, nggak bisa tidak ditekankan untuk berbicara terlalu dini. Tentu hal ini mengurangi anxiety, kecemasan, terus tekanan performatif. Itu dulu dipahami dulu. Namun eh, ada prinsip namanya prinsip apa namanya ini ditemukan oleh Stephen Krashen ya 1985. Jadi gagasan utamanya Krashen itu kalau difahami itu pemerolehan bahasa itu terjadi melalui comprehensive input. Jadi dapat difaham di dalam konsep ini listening itu tidak sekedar mendengarkan bunyi saja berkembang ya tahun 1985, tapi listening itu memahami input input yang bermakna ya. Jadi ada yang namanya input versus intake di sini. Input versus intake. Pokoknya yang perlu digarisbawahi itu comprehensive input itu penting. Maksudnya input itu apa sih, Pak? Semua bahasa yang terdengar oleh pembelajar itu namanya input. Bisa sangat banyak ya, tapi belum tentu bisa dipelajari oleh mereka. Kalau intake itu apa? Itu bagian dari input, namun sudah diproses ini ya, intake di sini ya, sudah diproses secara mental, disimpan dalam kompetensi linguistik, dan siap digunakan untuk kemudian hari. Intinya, what counts is not input but intake. Paparan saja yang didengarkan saja itu dengan oleh mereka itu tidak cukup. Tapi yang paling penting itu bagaimana input ini bisa diproses oleh otak siswa. Jadi Brown menjelaskan input sama intake ini ada prosesnya. Yang pertama, attention. Harus ada atensi, fokus dari atau kesadaran dan fokus dari siswa untuk belajar, untuk mendengarkan. Terus ada namanya
kognitif strategis, terus dilakukan oleh feedback, dan dilakukan oleh interaction. Dengan kata lain, listening itu adalah proses kognitif aktif, bukan kegiatan pasif. Terus eh, dia juga bertanya kepada kita, seorang guru itu ya, what students have taken into a form of array of comprehension activity. Jadi bukan apakah siswa mendengar tidak, tapi apa yang benar-benar mereka dengar atau mereka proses dalam nah, ini ya. Lagi ini Rubin 1994 berkembang lagi. John Rubin. Kalau saya nggak ingat ya, John Rubin 1994. Jadi Rubin mengidentifikasi ada 5 faktor, beberapa faktor sebenarnya, tapi saya jelaskan 5 faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan listening. Tadi kan intake ya, input sama intake. Kalau Rubin ini ada 5. Yang pertama, teks. Teks itu jenis kompleksitas teks. Kamu dengarkan dulu. Yang pertama ya, five such factor. Pertama teks. Terus yang kedua interlokutor. Siapa yang menutur? Aksen, terus kecepatan, kejelasan. Terus ada taks, tujuannya untuk apa, gitu ya. Setelah teks, interlokutor, taks. Terus listener, atau pendengar. Pendengarnya itu backgroundnya apa, latar belakang mereka apa. Terus kalau budayanya orang Indonesia seperti apa harus tahu juga. Terus yang terakhir proses karakteristik, cara otak para siswa untuk memproses sebuah bahasa. Ini intinya itu listening itu interaksi yang kompleks, tidak hanya sekedar memberikan tuturan gitu aja. Jadi ada konteks, tujuan, terus kognitif yang perlu difahami. Itu ya. Intinya ini Brown itu menjelaskan bahwa riset pedagogis itu menunjukkan bahwa pentingnya listening sebagai sumber comprehensive input. Jadi dia mengacu kepada Krasen. Ia membedakan input dan intake, terus menegaskan bahwa pembelajaran terjadi ketika input diproses secara kognitif, gitu ya. Terus dengan dukungan temuan John Rubin, listening itu dipahami sebagai proses aktif yang dipengaruhi oleh konteks, tujuan, penutur, dan karakteristik pembelajar. Tidak ngawur gitu. Oke, lanjut. Ini di sini itu ada Mendelssohn ya, Mendelssohn ya. Mendelssohn itu tentang apa? Ya, kita pahami, saya baca bentar. Jadi ada penelitian juga, penutur eh, penutur asing, language, gimana ya, jelaskannya ya. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan listening itu dikatakan sebuah apa listening itu yang baik itu seperti apa gitu ya. Faktor-faktornya apa aja di sini itu ada eh, what listener doing. Oh ini apa ini ya? Saya contohkan aja gini biar mudah difahami. Listening itu kan eh, dianggap dianggap kalau zaman dahulu itu kan aktivitas yang pasif ya. Tapi di sini ngomong kalau listening itu bukan pasif. Karena apa? Pendengar itu sedang memprediksi makna, terus menyaring informasi penting, terus menghubungkan pengetahuan mereka sebelumnya, sekaligus menguji hipotesis. What are listeners doing? Ya, what are listeners doing? Ini eh, menurutnya ini ya peneliti. All these issues prompt teacher to consider some specific question about listening comprehension. Ya, ya begitu. Terus faktor-faktor apa yang mengaruhi good listener? Pertama, bisa meliputi teks, bisa
factors good listening ini kan ditanyain kita ya. What factors are good affect good listening ya. Bisa teksnya itu panjang atau kompleks, penutur, terus siapa penuturnya, pendengarnya siapa, proses mentalnya apa. Terus what are the characteristic of real life listening ya mudah lah. Tidak selalu jelas. Biasanya kan kalau di real life itu kalau ketika ketemu bule gitu ya kan jawabnya itu terlalu cepat atau diseret gitu ya. Ada noise, ada gangguan. Terus we can't we can't repeat sekali ngomong aja tidak terus kita tidak bisa memahami menerka-nerka aja eh, mereka ngomong apa. Terus fokus pada makna bukan bentuk itu. Ya intinya itu tentang kita ditantang gitu ya. Kita ini udah fokus ke model pembelajaran dalam listening yang interaktif itu itu apa aja sih gitu ya. Diajak fokus cara ngajarnya aja biar nggak eh, bingung mau ngajar listening itu caranya seperti apa. Jadi prinsip utama dalam listening itu bisa lebih interaktif itu bagaimana. Jadi kita Brown ya, H. Douglas Brown sudah menjelaskan sejak awal bahwa listening is not one way street. Artinya listening itu bukan proses satu arah, bukan hanya suara terus didengarkan oleh telinga, diproses oleh otak dan lain-lain itu ya satu arah gitu, linier gitu. Tetapi listening itu proses interaktif antaranya bunyi, makna, konteks, pengetahuan yang diperoleh oleh siswa sebelumnya, emosi, attention gitu ya. Yang penting difahami dulu. Jadi jadi eh, kalau lihat di sini audible sound ya. The first step itu listening comprehension itu pertama itu kan ngomongkan bunyi. Bunyi itu berarti bunyinya itu audible atau bisa diterima oleh telinga. Terus dikirim ke saraf-saraf otak kita, terus diperoleh oleh otak kita. Ini justru awal saja, masih gerbang itu gerbang pemahaman listening, belum selanjutnya. Terus ada beberapa proses kognitif dalam listening ketika diproses otak itu diadaptasi oleh Clark and Clark 1977 ini and Richards 1983 ya menyebutkan bahwa ada lebih dari 8 proses mental atau proses kognitif yang bekerja saat eh, listening dan itu cepat sekali ya mikrodetik ngomongnya di sini ya microsecond gitu ya yang pertama eh, the hearer process raw speech pendengar itu menangkap bunyi mentah terus menyimpannya sebentar dalam short term memory dulu sudah saya jelaskan short term memory terus mereka juga memperhatikan sebuah frasa, klausa, penanda kohesi, intonasi, tekanan kata dan ini tahap persepsi dalam penyimpanan sementara makanya short term memory terus setelah itu proses kedua ketika di-input gitu ya, setelah dimasuk eh, raw speech atau bunyi yang mentah itu, tahap dua itu the hearer determines the type of speech even. Pendengar itu mengidentifikasi apakah ini percakapan, pidato, pertanyaan, ataukah siaran radio. Lalu menafsirkan makna sesuai dengan konteks, misalkan intonasi, gayanya, tujuannya untuk apa. Jadi ini untuk menentukan interpretasi makna lah. Gitu. Langsung ke tahap tiga, the hearer infers the object of the speaker. Jadi pendengar itu menafsirkan tujuan penutur ini untuk membujuk, meminta, bertanya, atau menyampaikan informasi. Ya, berdasarkan jenis peristiwa tutur atau konteks atau isi pesan. Jadi listening ini namanya itu makanya inferensi makna. Inference ya tujuannya untuk apa sih reference kan kembali kalau in itu kan dia mencari-cari di dalam sebuah makna itu bukan hanya mendekon decode kata demi kata bukan jadi eh, sebuah inference keempat the hearer recalls jadi pesan teori eh,
Itu listening itu proses yang keempat ini tentang apa ini? Skemata ya, skemata. Bentar, maksudnya skemata ini apa? Di chapter 18. Mungkin jelasnya itu dijelaskan di chapter 18 ya. Ini masih chapter apa ini? Masih chapter 16. Mungkin dijelaskan nanti ke belakang, tapi nggak apa-apa saya jelaskan aja skemata tentang apa. Jadi skemata itu eh teaching the hearer recalls background information itu maksudnya itu pendengar itu mengaktifkan pengetahuan latar atau skemata. Pengetahuan latar itu apa yang mereka pahami sebelumnya. Dia pendengar listener, siswa yang mendengarkan itu mengaktifkan pengalaman mereka, pengetahuan mereka di masa lalu gitu ya. Itu namanya skemata. Jadi Brown menjelaskan bahwa setelah menganalisis jenis peristiwa tutur dan tujuan penutur, pendengar itu mengaktifkan sebuah skemata atau pengalaman hidup lah. Pengetahuan bisa budaya, bisa pengetahuan sosial, pokoknya intinya pengalaman hidup lah. Dengan topik yang relevan. Skemata ini berfungsi untuk mengisi kekosongan informasi yang tidak bisa ditangkap secara keseluruhan oleh listener, pendengar. Dan listener juga berarti apa? Menafsirkan maksud implisit yang tertuang dalam sebuah teks konteks ya. Terus membuat makna menjadi masuk akal dalam konteks. Intinya, pemahaman tidak hanya didatang dari kata-kata, tapi dari interaksi teks plus ya, plus ditambah dilengkapi oleh pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Contohnya ya, do you have ada pertanyaan, do you have the time? Nah, ini kan bisa berarti minta informasi waktu gitu ya, tanya informasi informasi waktu atau membuka percakapan waktu. Do you have a time? Intinya pingin ada waktu untuk bercakap-cakap gitu ya. Jadi maknanya itu ditentukan oleh konteks dalam sebuah skemata. Jangan-jangan dia ada masalah dengan saya, diajak menepi untuk berbicara sesuatu. Do you have a time? Nah, gitu. Macam-macam ya. Kalau nomor 5 itu the hearer assign a literal meaning to the utterance. Setelah itu, setelah mereka mengaktifkan skemata, pendengar itu memberi makna literal pada sebuah ujaran. Tahap ini pendengar itu, listener itu menafsirkan makna harfiah. Makna literal itu makna harfiah, makna yang sebenarnya mengaitkan antara bunyi, kata, struktur, makna, dan sebu makna literal dalam eh, sebuah ujaran. Jadi Brown itu menegaskan bahwa eh, makna literal dan makna yang dimaksud ini ternyata cocok. Tapi ya tidak selalu juga. Ada yang namanya intended meaning, ada literal meaning, ada yang intended meaning. Nah, ini yang paling penting ya. Memberi Brown ini memberi contoh-contoh ya. Selain do you have a time ini kan ya, dia juga memberi contoh. Responnya mungkin kita bisa jawab yes, nah, itu secara gramatikal sudah benar. Tapi kalau kita jawab secara pragmatis, itu kan kita bisa jawabnya it's quarter to nine, gitu kan. Do you have a time? Di sini bisa dijawab it's quarter to nine or whatever atau terserah kamu. Ini juga tepat sekali. Artinya, listening yang baik itu bukan hanya memahami sebuah literal meaning, tapi menangkap intended meaning, keinginan oleh penutur itu seperti apa. Itu ya. Udah ini lagi. Lanjutnya ada 6 perceived sama intended meaning. Tadi kan sudah paham ya intended meaning. Terus kalau perceived itu tentang apa? Perceive maaf ya, bukan perceived. Perceive. Itu tentang apa? Jadi, the hearer assign the intended meaning to the utterance. Setelah mereka mengaktifkan skemata, terus mengaktifkan intended meaning atau literal meaning ke intended meaning. Jadi, pendengar yang nomor 6 ini pendengar menetapkan makna yang dimaksud penutur utterance ya. Itu pada tahap ini listener pendengar
tidak lagi berhenti pada makna literal, tapi menentukan intended meaning, ya kan? Sudah saya paham, kamu saya pahamkan tadi kan ya. Terus Brown itu juga menegaskan atau memberi penekanan bahwa miskomunikasi sering terjadi di sini karena asumsi keliru oleh listener. Terus konteks yang diujarkan penutur atau sebuah utterance itu tidak bisa ditangkap secara sempurna. Jadi kunci dari dalam komunikasi di sini ngomong kalau dia itu matching ya match perceived meaning with intended meaning. Ini intinya sebuah komunikasi. Artinya itu listening itu akan berhasil jika apa yang dipahami pendengar itu selaras dengan maksud penutur. Itu yang diingin pendengar yang ngomong itu ternyata eh, selaras atau sesuai, perceive itu sesuai dengan penuturnya. Isinya kan ada sindiran, ada metafora, itu kan sulit. Dan dalam tahap ini, lanjut ke tahap 7, the hearer determines whether information should be retained in a short or long-term memory. Pendengar itu memutuskan informasi ini disimpan di memori jangka pendek atau jangka panjang ya. Kalau short term memory ini kan berlangsung singkat, beberapa detik lah. Dan digunakan untuk menjawab respon yang cepat, misalnya menjawab pertanyaan lisan. Are you a student? Yes, jawabnya langsung begitu kan. Kalau long term memory tidak. Long term memory ini digunakan untuk informasi penting, yang penting banget, disimpan untuk penggunaan di masa depan. Jadi pendengar itu otomatis melihat ini seberapa penting informasi ini. Misalkan kan kamu ujian itu kan, itu kan long term memory. Ketika seperti ini kan tidak paham. Tapi kamu simpan sedikit, nanti ketika final test kamu eh, recall ulang. Nah, itu nomor 7. Short term memory and long term memory. Dan terakhir, eh, the hearer deletes the form in which the message was. Ini maksudnya pendengar itu menghapus bentuk linguistik pesan. Ini tahap yang paling penting, sangat penting secara pedagogis. Jadi Brown itu menegaskan bahwa bentuk bahasa seperti kata, frase, kalimat, paragraf itu sebenarnya itu cepat terlupakan, sering dilupakan. Dan yang tersisa itu hanya konsep sebuah makna dalam sebuah konsep dan inti pesan yang ingin disampaikan. Dan ini makanya di sini quickly forgotten, prone in 99% speech act. Jadi pendengar itu tidak mengingat kata demi kata, tetapi mengingat sebuah makna. Intinya apa? Listening itu tidak sama dengan, makanya tidak dengan sama dengan dictation ya, dikte mendikte. Tidak suka hafalan, tetapi sebuah pemahaman bahwa guru itu tidak harus disuruh siswa itu mengingat kata per kata. Guru itu perlu melatih penangkapan menangkap intended meaning atau maksud yang ingin disampaikan, terus melihat, memilah informasi yang penting mana, terus memahami sebuah konsep. Jadi soal listening itu seharusnya yang dilakukan itu fokus pada maknanya dan tujuannya, bukan detail linguistik, grammar atau yang yang terlalu sepele. Ya, itu. Itu ya. Ya sekedar tahu gitu aja. Nah, ini ada tipe-tipe spoken language, ada monolog, ada dialog. Dalam monolog itu ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Dalam dialog, percakapan dua orang, kalau menurut satu orang, kalau dialog itu dua orang, itu ada yang interpersonal, ada yang transaksional. Ada yang unfamiliar sama familiar, karena transaksional gitu ya. Ya ini sepertinya nggak penting ya. Ini. Apa yang menyebabkan listening itu sulit untuk dipelajari? Menurutnya Dunkel, Richard, dan ada yang namanya clustering. Hmm, Apa itu?
clustering. Jadi clustering itu chunking ya, kalau di sini istilahnya chunking, chang. Ya, dari kata-kata cluster sama chunk. Ini maksudnya apa? Jadi dalam pembelajaran listening ada beberapa hal yang membuat pembelajaran eh, proses belajar belajar mengajar itu sulit. Yang pertama itu clustering. Jadi clustering itu bahasa lisan dalam datangnya itu bergerombol dalam sebuah kelompok, bukan individu, bukan kata tunggal, tapi berkelompok. Kalau kita lihat bahasa tulis itu kan bisa lihat per kalimat ya. Kita petakan per kalimat, per kalimat. Kalau dalam bahasa lisan atau listening gitu ya, eh, bahasa itu datang dalam sebuah frasa, banyak frase, dan lebih ke arah cang ya. Frase itu ya cang sama. Tidak ada kejelasan antara kata per kata, kalimat per kalimat, gitu. Jadi permasalahan pembelajar tentunya fokus ke kata demi kata atau mencoba mengingat kalimat-kalimat yang panjang. Dampaknya otak mereka itu overload, tidak bisa menerima keseluruhan. Terus siswa juga bisa kehilangan inti makna dalam sebuah perkataan atau ujaran utterance itu apa. Oleh karena itu, guru, nanti kan jadi guru itu perlu melatih siswa dalam menangkap makna yang frase yang panjang, bergerombol, itu ya, bukan kata demi kata. Itu intinya begitu. Kalau redundancy, redundancy itu ya pengulangan, redundance. Jadi bahasa itu memang kita lihat itu banyak pengulangan-pengulangan, ya. Contohnya ya, contoh ini ada contohnya ini. Eh, well, you know, nah di sini kan, well, kebanyakan well, well, you know, I mean, what I'm trying to say is, nah, itu kan mereka ada pengulangan-pengulangan makna yang sama sebenarnya, tapi diulang-ulang. Akhirnya siswa tidak tahu makna yang inti yang mana, terus makna yang harus diabaikan itu yang mana. Padahal sebenarnya redundansi pengulangan-pengulangan ini sebenarnya itu membantu pemahaman. Jika siswa tahu memposisikan atau memanfaatkan kan redundansi itu. Nah, ya, gitu. Ya, ini permasalahan-permasalahan. Ada juga kebalikannya di sini, reduce form. Jadi bentuk yang di reduce kayak I will jadi I'll gitu kan. I'm gonna go, I gotta go. Nah, itu kan dikurang-kurangi kadang-kadang itu nggak dipahami oleh para siswa. Ada yang juga performance variable. Kan ada yang digunakan untuk speech, pidato, ada yang untuk pembelajaran gitu ya, dan lain-lain. Lah, kebanyakan ketika speech itu ada kata ada dash ya, ada ada jeda yang bikin itu antar kalimat tidak nyambung. Nah, ini permasalahan juga. Ada yang namanya colloquial, colloquial language sama rate of delivery. Apa itu colloquial language? Jadi learners who have been exposed to standard written English and or a textbook language sometimes find surprising. Jadi bahasa itu bahasa lisan itu sifatnya itu bukan bersifat kolokial ya, atau kolokial itu istilahnya itu sehari-hari. Nah, tapi masalah utamanya kan siswa itu kan sering berbicara atau belajar bahasa Inggris itu lewat textbook English atau standar bahasa tulis lah. Sementara bahasa lisan itu sering menggunakan idiom, ada
Dulu itu kan pernah kita bahas slang language, ada reduced form, tadi yang barusan itu yang I got to go, I gonna go. Nah, dampaknya mereka kaget sehingga ketika mendengarkan ucapan real life condition ngomong sama bule langsung mereka kaget dan tentunya sulit memahami meskipun tahu kosakatanya karena mereka sudah gagal menangkap makna pragmatis dalam sebuah ujaran itu apa. Ya artinya memang ini tidak bisa dihindari ya bahasa kolokial ini sehari-hari ini. Harus dibiasakan dan harus diajarkan secara eksplisit dalam sebuah listening, diberi contoh gitu ya. Terus kalau rate of delivery ini apa? Ya kecepatan dalam penyampaian. Ada yang kecepatannya itu kalau menurut ASI kan terlalu cepat. Kalau kita mengutip Jack Richard di sini ya, Jack Richard 1983. Masalahnya itu sebenarnya bukan kalau menurut beliau the points dan bla bla itu fokusnya itu bukan kecepatan tapi sedikitnya sebuah jeda kurang jeda terus panjang sampai pendeknya sebuah paus atau sebuah berhenti intonasi itu juga belum jelas terus eh, informasi set satu dilanjutkan informasi dua tiga empat lima ujarannya itu aterusnya itu terus menerus tidak stop gitu ya. Kalau membaca kan enak, kita bisa berhenti, terus bisa mengulang-ulang. Tapi kalau listening tidak, harus real time, terus tidak bisa rewind, tidak bisa diulang-ulang karena dunia nyata. Ya, intinya itulah. Ini juga masalah. Ada juga stres, intonasi ya, ritme, intonasi ini juga. Terus ada ya interaksi juga, ini juga menjadi permasalahan. Saya jelaskan lanjutnya. Ada tipe-tipe kalau makro mikro sudah saya jelaskan di mata kuliah yang lain ya selain apa di mata kuliah language assessment kalau di dalam pembelajaran eh, hampir mirip. Oleh karena itu kita lanjut aja ke tipe-tipe classroom listening classroom performance kebalik kayaknya ini. Jadi sebenarnya ada banyak sekali ribuan ya teknik pembelajaran bahasa Inggris yang ini yang paling penting. Jadi eh, bukan hanya satu jenis aktivitas di dalam kelas itu. Jadi setiap teknik dalam sebuah listening itu dituntut menurutnya Brown itu ya harus ada jenis respon yang berbeda. Terus memiliki fungsi kognitif pedagogis yang berbeda-beda pula. Jadi kalau oleh karena itu guru itu harus sering-sering melatih siswa ketika siswa mendengarkan. Jadi ada beberapa hal yang perlu eh, guru sadari. Yang pertama itu apa sih sebenarnya yang sedang dilatih ketika siswa mendengarkan itu di dalam listening itu loh. Ketika siswa mendengarkan itu sebenarnya yang dilatih apaan sih? Itu harus aware. Makanya di sini itu ada beberapa teknik. Yang pertama, teknik reactive listening. Reactive listening. Listening reaktif ya. Ciri-ciri utamanya siswa itu hanya menirukan. Ini yang pertama ya. David Nunan ini ya, masih ada ya Nunan ini saya tahu ini David Nunan ini terkenal sekali itu siswa itu hanya menirukan terus mengulang-ulang bunyi atau ujaran fokusnya itu bentuk bunyi bukan sebuah makna ini pertama kali ya reactive listening jadi contohnya itu ya repeat after me. Nah, itu kan repetition drill ya menirukan kata per kata, kalimat per kalimat. Ininya itu ada praktis, pronunciation practice. Jadi catatan penting oleh Brown di sini, makna itu sangat minim, minim, masih legitimate, masih berguna aspek fonologinya. Hampir listener itu perannya itu seperti tape recorder lah, atau recorder perekam alami gitu ya. Nah, tapi ini juga nggak salah juga. Reaktif ini penting juga digunakan untuk penutur bahasa asing yang baru saja
belajar bahasa Inggris. Gitu ya. Lanjut ke nomor dua, intensive listening, listening intensif. Ini fokusnya itu pada sudah komponen bahasa ya, kayak namanya intensif itu kan lawannya ekstensif. Berarti ke fonim, kata, intonasi, tekanan stres atau stres itu ya. Ada juga discourse gitu. Tujuannya itu untuk memperhatikan detail dalam sebuah linguistik. Nah, menganalisis bagian yang paling kecil dalam sebuah ujaran. Contoh, eh, kita harus menotis reduce form tadi itu. Ya. I will itu dari reduce dari I'll gitu ya, dari I will. I gonna go dari kata I gotta go dari kata go and apa gitu ya. I gotta go. I gotta go itu apa ya? Saya lupa. Ya intinya itu intensif ya, lebih spesifik. Ini juga sama ini. Wow, micro skillnya kalau di dalam apa Brown kalau dulu kan yang listening apa namanya? Kalau dalam mikro makro ya. Kalau di sini itu micro skillnya ada banyak ini. Ini satu-satu dijelaskan kah? Enggak ya, enggak usah ya. Enggak usah. Yang penting kita paham sedikit-sedikit. Karena kalau diterangkan semua waktunya akan habis, tentunya akan habis. Akan kurang ya. Ada responsif yang nomor tiga, ada respon. How are you today? Jawabannya apa gitu ya. What did you do last night? Gitu kan ya. Gitu kan. So how many people were in the elevator when the power went out? Gitu kan. Kita itu ada asking question, giving a comment, ini untuk ada respon lah dari siswa. Biar ada respon lah dari siswa, tidak hanya pasif ya listeningnya. Terus ada yang selektif ya. Disilek ya dipilih dipilih yang paling penting dalam sebuah eh, listening. Jadi tujuannya itu untuk eh, tidak semua yang dikatakan itu benar, tapi disilek, discan gitu ya. Yang mana yang paling penting? Nah, kayak ini speech, media broadcast, ini kan yang penting itu kan fokusnya itu bukan speechnya, di speech itu kan fokusnya kan contohnya itu kan people names, dates, soal-soal listening yang di listening apa apa language assessment yang mata kuliah satunya itu kan juga begitu. Fokusnya itu ke kalau pidato itu kan paling ya fokusnya itu paling people's name, umur, dates, fakta, events, location itu kan sama ide pokok atau conclusion. Itu fokusnya nomor empat ya, selektif. Kalau ekstensif apaan? Ekstensif itu ya tambahan, extension. Ya, jadi seperti pesan yang tersirat, yang di luar sebuah dalam teks itu ekstensif. Ya sudah untuk mata kuliah pertemuan yang ke berapa nih? Tiga setelah UTS ya, empat, lima ini kelima. Cukup, kita akhiri dulu. Terima kasih ya atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.